Hola Mina, video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 12 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 12. Saitama pun marah karena kepalanya disentuh. Lalu dia melepaskan tinju kepada gumpalan daging itu sambil berteriak, "Jangan sentuh kepalaku!" Dalam sekejap mata, gumpalan daging itu hancur berkeping-keping. Sementara itu, Psickos Orochi terlihat kesakitan setelah Saitama menghancurkan gumpalan daging tadi. Beralih ke pertarungan Garo dan Darkseid lagi. Garo kini memiliki aura yang berbeda setelah pembatas kekuatannya hancur. Dia langsung melepaskan tinjunya bertubi-tubi ke arah Darkseid. Darkseid bisa menahannya, tapi karena saking kuatnya tinju itu, dia pun terdorong hingga membentur tembok. Darkseid berkata, bukan kecepatannya saja yang meningkat, kekuatannya juga bertambah. Setelah itu giliran Darkseid yang melepaskan tinjunya, tapi Garo dengan mudah menghindarinya dengan cara menunduk. Lalu dia maju dengan cepat mendekati Darkseid. Setelah itu dia melepaskan jurus tinjunya dengan telak. Darkseid pun terhempas jauh menembus tembok. Dia terlihat sangat kesakitan. Lalu sambil menggenggam pasir di tangannya, Darkseid berkata, dia menyempurnakan jurus bela dirinya selama bertarung denganku. Setelah itu Darkseid perlahan mulai mencoba bangkit lagi. Lalu dari atas, Garo berkata, "Ada apa Darkseid? Tadi kau mengaku dirimu sebagai pahlawan yang akan menghentikan permainan monster-monsteran ini. Tapi sekarang aku masih hidup." Melihat Garo yang unggul darinya, seketika Darkseid langsung mengingat masa lalunya. Pahlawan Super Alloy Darkseid pada masa kecilnya terlahir dengan fisik yang lemah dan tidak mahir dalam berolahraga. Dia sering kalah dalam lomba olahraga dan permainan seperti kejar-kejaran. Karena itu sejak kecil dia sering merasa lemah dan memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah. Lalu pada ulang tahunnya yang ke-15, dia meminta dumbbell 3 kg sebagai hadiah ulang tahunnya. Sejak saat itu, dia berlatih mengangkat dumbbell secara rutin setiap hari. Semakin hari berat dumbbellnya semakin bertambah, menjadi 5 kg, lalu 10 kg, dan seterusnya. Beberapa tahun kemudian, dia bisa mengangkat dumbbell 50 kg dengan salah satu lengannya. Dan beberapa bulan kemudian, dia berhasil mengangkat 200 kg, 500 kg, 1 ton, 2 ton. Lalu beberapa tahun kemudian, entah seberapa kuat tubuh yang dia dapatkan dari perjuangannya. Kekuatannya sudah tidak bisa diukur lagi dengan angka. Dia sudah mendapatkan rasa percaya diri dari pengalaman kemenangannya. Otot dia sungguh tidak tertandingi. Dia memperlihatkan performa yang luar biasa di segala jenis bidang olahraga. Lalu kemudian, dia beralih ke dunia pahlawan. Kemenangan demi kemenangan dia dapatkan. Sampai kemudian dia mendapatkan gelar peringkat S. Sejak saat itu, Darkseid terus mencari musuh yang bisa menghadapi kekuatan 100% miliknya. Dan pertanyaannya, apakah selama ini Darkseid menginginkan pertarungan seperti pertarungan saat melawan Garo ini? Kembali ke pertarungan, Garo terus melepaskan tinjunya. Darkseid terdorong dan sangat kewalahan menahannya. Lalu Garo terlihat bergerak dengan sangat cepat, maju ke arah Darkseid lagi, dan langsung melepaskan tinjunya lagi kepada Darkseid berkali-kali. Saat itu Darkseid berusaha melepaskan serangan balasan, tapi justru Garo yang mendaratkan pukulan bertubi-tubi lebih cepat darinya. Walaupun Darkseid terlihat berhasil menahannya, tapi justru dia sangat panik. Dia berkata, "Tidak, pria ini, Garo ini, dia kuat sekali, sangat kuat. Selama ini, aku terus mencari musuh yang bisa menghadapi kekuatan 100%-ku. Harusnya aku senang. Tapi, apa ini? Perasaan apa ini?" Darkseid ternyata selama ini tidak menginginkan pertarungan, melainkan hanya kemenangan yang menyenangkan. Dia tidak punya niat untuk bertarung dengan lawan seimbang, yang tidak tahu mana yang akan menang. Di saat Darkseid memiliki pikiran, mungkin aku tidak bisa selamat dari Garo, timbul rasa takut yang lama dia lupakan, dan perasaan itu membesar dan semakin membesar. Setelah merasakan kekuatan yang amat dalam, Darkseid mencoba berteriak untuk menghilangkan rasa takutnya, lalu menyerang Garo menggunakan jurus Super Alloy Double Bazooka. Pukulan itu tepat mengenai Garo. Garo pun terdorong, tapi dia sama sekali tidak tumbang. Garo masih berdiri tanpa terluka sedikit pun. Darkseid terkejut melihatnya dan dia semakin ketakutan. Lalu Garo melepaskan tendangan tepat ke perut Darkseid. Dia pun berputar dengan cepat, lalu menghantamkan Darkseid ke tanah. Garo menahan leher Darkseid menggunakan tulang keringnya sambil berkata, "Pukulan telinga ganda." Saat itu Darkseid benar-benar sangat panik. Dia berkeringat dingin ketakutan. Lalu saat melihat ekspresi wajah Darkseid itu, Garo tiba-tiba mengingat wajah Tareo saat dibully, dan juga wajah dia saat masih kecil saat dibully.
Sehingga Garo yang bersiap menghabisi Darkseid tadi tiba-tiba berhenti lalu mundur menjauh darinya. Dengan wajah pucatnya, Darkseid pun kebingungan. Lalu Garo berkata, tampangnya menyedihkan sekali. Aku jadi merasa seolah-olah aku yang membuli dia. Kejahatan yang harus aku capai itu harus lebih. Tapi sebelum Garo menyelesaikan ucapannya, Garo tiba-tiba merasakan sesuatu terjadi pada tubuhnya. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Lalu saat Garo merasakan kesakitan, ada sebuah barrier yang melindungi Darkseid. Darkseid berkata, ini kan barrier milik Tatsumaki. Setelah itu tiba-tiba puing-puing bangunan berjatuhan dari atas. Darkseid berkata, lantai-lantainya mau runtuh. Lalu Darkseid terangkat ke atas permukaan meninggalkan Garo yang masih kesakitan. Darkseid berteriak, "Hei Garo, di sini berbahaya. Kalau kau terus di situ, kau bisa tewas terjebak reruntuhan. Selamatkan dirimu." Tapi Garo saat itu sama sekali tidak bergerak. Sementara Darkseid sudah semakin tinggi melayang ke permukaan. Tapi dia berkata di dalam hatinya, kenapa aku mengatakan hal seperti itu? Saat itu Darkseid terlihat benar-benar sangat frustasi karena kesombongannya selama ini runtuh dikalahkan Garo. Di tempat lain, Fubuki, Beng, dan Bom juga dilindungi oleh barrier Tatsumaki. Fubuki berkata kepada Beng dan Bom, tetaplah berada di dekatku. Semua akan baik-baik saja, asalkan kalian tetap berada di dekatku. Kakakku tidak akan pernah menyakitiku ketika dia menggunakan kekuatannya. Saat itu mereka bertiga hampir saja jatuh ke jurang, andaikan tidak dilindungi barrier Tatsumaki. Beng berkata, tanpa barrier ini, riwayat kita akan tamat. Lalu Bom berkata, tolong sampaikan rasa terima kasihku pada kakakmu. Sementara Fubuki berteriak, dasar kakak bodoh. Sementara itu, Child Emperor sudah hampir kehabisan nafasnya karena dikurung Evil Natural Water. Dia berkata, gawat, kesadaranku mulai. Tapi sebelum dia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Tatsumaki pun memberinya barrier. Child Emperor diangkat keluar dari dalam air. Setelah keluar, air yang terperangkap dalam barrier pun dikeluarkan. Tapi tidak hanya Child Emperor saja, trio murid Atomic Samurai pun diberi barrier oleh Tatsumaki. Big God pun sama. Dia yang hampir ditelan oleh Gams berhasil selamat berkat barrier dari Tatsumaki. Begitupun dengan Puri-Puri Prisoner. Dia berkata, kukira pantatku yang mendadak bercahaya. Rasanya aku seperti diselimuti kehangatan cinta. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku akan menamakan ini sebagai Angel Aura. Setelah itu, Puri-Puri Prisoner pun terangkat ke permukaan, dan dia langsung berkata, wah, selain Angel Aura, ternyata kekuatan ini pun bisa melakukan Angel Float. Sementara itu, Amai Mask pun terlihat melayang di dalam sebuah barrier, tapi dia masih menutup matanya karena ketakutan melihat wajah Fyuhrar Ugly. Dia berkata, wah, aku pusing dan tubuhku terasa ringan. Sementara Fyuhrar Ugly berkata, lah, kenapa kau melayang? Tapi sayang sekali di tempat lain, Tatsumaki salah memberi barrier pada Zombie Man. Tatsumaki memberi barrier pada sobekan baju dan celana Zombie Man yang saat itu ada di hadapan Homeless Emperor. Homeless Emperor berkata, sebuah bola energi yang muncul secara tiba-tiba, tapi tidak ada satupun di dalamnya. Homeless Emperor pun kebingungan. Sementara Zombie Man sendiri ada di belakang Homeless Emperor dengan kondisi tubuh yang hancur parah. Dia berkata, Tatsumaki, apa dia mencoba membantuku? Bagian pakaianku yang sobek ada di dalam bola energi itu. Alat yang Child Emperor berikan padaku ada di dalam kantong pakaian itu. Tatsumaki memanfaatkan alat itu untuk melacak lokasi kami. Sial, kalau tahu seperti ini, lebih baik dari awal aku simpan saja alat itu di dalam tenggorokanku. Sementara itu, alat komunikasi milik Flashy Flash yang terjatuh ke dasar danau bawah tanah pun terlihat terlindungi oleh barrier milik Tatsumaki. Sedangkan Flashy Flash sendiri masih bersama Saitama dan merasakan gempa akibat tinju Saitama sebelumnya. Tapi dia tidak menyadari bahwa hal itu karena tinju Saitama. Dia berkata, apakah gumpalan dagingnya merasakan ini? Apakah ini yang menyebabkan gumpalan dagingnya hilang? Lalu tiba-tiba lantai di atas mereka runtuh dan sudah akan menimpa mereka. Monster bermata satu berkata, sial, mati sudahlah aku. Tapi tanpa pikir panjang, Flashy Flash menarik monster bermata satu dan Saitama, lalu berlari keluar dari reruntuhan itu. Tapi Saitama justru menendang reruntuhan lantai itu. Di tempat lain, Atomic Samurai sudah akan dihabisi oleh Black Sperm dengan tinjunya. Tapi kemudian barrier Tatsumaki melindunginya. Black Sperm berkata, apa ini? Sementara Atomic Samurai berkata, Tatsumaki ya. Setelah itu, Atomic Samurai terangkat ke permukaan sambil berkata, maaf, sepertinya aku harus istirahat dulu. Lalu Black Sperm menggabungkan tubuhnya untuk menjangkau Atomic Samurai sambil berkata, kau tidak akan bisa kabur dariku Atomic Samurai. Tapi tiba-tiba ada dinding yang menghimpit Black Sperm. Black Sperm menahannya menggunakan tangannya. Tapi Atomic Samurai langsung menebas Black Sperm hingga berkeping-keping dari dalam barrier. Sehingga Black Sperm langsung terhimpit dinding dan reruntuhan. Atomic Samurai berkata, selamat tinggal monster spesial untuk latihan pedangku. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 12. Atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 12. Anime